Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Senopati Damaratana. Dan pada kesempatan kali ini, Seno akan berbagi mengenai ulasan ya. Ulasan yang kebetulan kemarin sudah pada di-request sama teman-teman kita, utamanya teman-teman yang kebetulan dianugerahi sakit seperti itu. Memikirkan sesuatu secara berlebihan dengan dalih kita mempelajari pengalaman kita ataupun pengalaman teman kita, ataupun kita berdalih untuk mempersiapkan masa depan seperti itu. Ketika semuanya itu dilakukan berlebihan, maka itu akan menjadi overthinking. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai overthinking, khususnya overthinking oleh teman-teman kita yang diberikan anugerah berupa sakit seperti itu. Yuk kita simak. Belajar dari masa lalu ataupun persiapkan masa depan itu sangat penting. Bahkan itu prioritas ya. Akan tetapi ketika semuanya itu menjadikan diri kita menjadi was-was, menjadikan kita gelisah, bahkan kita menjadi panik, itu bagaimana? Tentu itu semua akan menjadi beban pikiran kita. Hidup kita menjadi nggak nyaman, menjadi nggak tenang. Dan jika sudah seperti itu, maka yang terjadi dalam kehidupan kita bagaimana? Kacau, ya. Pekerjaan kita tidak lantas selesai. Kenapa? Pikiran kita bercabang. Di satu sisi kita mengerjakan suatu pekerjaan rumah, tetapi di satu sisi kita memikirkan tentang sakit kita. Yang kedua, pekerjaan kalau sudah seperti itu tidak akan maksimal. Ketika kita menyapu, katakanlah, tidak akan bersih. Kenapa? Ya nyapunya kita mungkin sambil setengah melamun atau sambil berpikir nanti saya bisa sembuh nggak ya, nanti ya mikirnya macam-macam. Padahal harusnya fokus pada nyapu tuh, sama kotoran-kotorannya itu harus sampai bersih. Lalu yang ketiga, pekerjaan nggak lekas selesai. Kenapa? Ya kita itu tadi nggak fokus, jadi pikiran kita kemana-mana, kita memikirkan sakit, sedangkan tangan kita juga sedang nyapu, seperti itu. Jadi nggak kelar-kelar tuh pekerjaan rumah. Secara otomatis kita kehilangan satu, waktu. Yang kedua, tenaga atau energi. Yang ketiga, ruang. Yang keempat, perhatian. Yang kelima, kualitas pekerjaan. Saat dokter mendiagnosa kita mengidap suatu penyakit, dan katakanlah penyakit itu ternyata kok serius, kebanyakan dari kita akan langsung shock dan berpikir jauh ke depan. Ataupun kita juga berangan-angan, kenapa sih saya kok bisa seperti itu? Padahal saya makannya aja sudah sehat, makanya nggak neko-neko, nggak makan yang berbahaya. Di dalam keluarga nggak ada tuh yang namanya riwayat seperti itu, nggak ada keturunan seperti itu. Kenapa saya bisa menderita sakit yang seperti itu? Kita berpikir seperti itu. Lalu kita juga berpikiran, kira-kira sakit ini bisa sembuh nggak sih? Saya kuat nggak sih menjalaninya seperti itu? Kok bisa ya saya penyakit kayak gitu? Ini adalah penyakit nggak lazim. Masa iya sih saya nggak mungkin lah kena penyakit seperti itu. Atau begini, nanti kalau aku mati gimana? Anak-anakku masih kecil. Atau nanti impianku gimana? Kuliahku gimana? Cicilanku gimana? Rumahku gimana? Orang tuaku gimana? Seperti itu. Banyak sekali pikiran-pikiran itu. Kalau sudah seperti itu, dampaknya bagaimana? Kita pekerjaan nggak beres, makan kita nggak segar, tidur kita nggak nyaman. Bahkan ketika tidur, kadang kita ngigo, kebawa ke mimpi. Kita ngigo, kita kebayang-bayang terus, nanti aku bisa sembuh enggak ya, nanti kalau anak-anakku tinggal gimana ya, sampai masuk ke mimpi juga. Gambaran akan kematian itu seolah-olah betul-betul deket banget sama kita. Akhirnya gimana? Dia stres. Mendengar berita orang mati, dia meninggal, jangan-jangan besok sebentar lagi yang diumumkan itu adalah nama saya. Itu menunjukkan sekali bahwa kita tidak siap untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang betul-betul ada di depan mata. Mengapa itu bisa terjadi? Ya karena kita terlalu bereaksi atas segala sesuatu yang muncul di pikiran kita. Padahal kita tahu,
Di pikiran kita itu selalu muncul berbagai hal, dan itu melewati 3 dimensi. Dimensi masa lalu, atau yang kemarin telah kita lewati, dimensi saat ini atau sekarang yang sedang kita hadapi, lalu dimensi yang akan datang, yang besok akan kita tuju. Nah, di dalam rentang dimensi ini pasti akan muncul stimulus-stimulus atau berbagai hal yang muncul di pikiran kita. Dan kita cenderung bereaksi atas semua yang muncul di pikiran kita. Semua yang muncul di pikiran kita, kita tanggapi. Tentang kemarin, tentang masa lalu, itu juga masih kita tanggapi. Padahal kita itu kan hidupnya pada saat ini. Tetapi kita masih sibuk memikirkan kemarin. Dan kita juga sibuk memikirkan masa yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa apapun yang muncul di pikiran itu sifatnya semu. Itu hanya abstraksi pikiran kita. Itu hanya permainan pikiran kita. Yang kemarin itu masa lalu. Itu ambillah sebagai pelajaran. Yang masa depan itu masih semu, masih menjadi tujuan kita. Jangan terlalu digenggam. Jangan terlalu berharap pada masa depan. Kita fokus pada saat ini. Saat ini, kita menjalaninya dengan belajar pada masa lalu. Untuk apa? Untuk menghadapi masa yang akan datang. Tetapi semua fokuskan pada saat ini. Nah, dan itu adalah jawabannya agar kita tidak overthinking. Kita cukup mengetahui, menyadari tentang masa lalu kita. Oh iya, saya pada masa lalu nggak punya riwayat seperti ini dalam keluarga saya. Saya nggak pernah makan yang neko-neko. Tetapi saya divonis dokter menderita sakit X. Katakanlah seperti saya, preleukemia. It's okay, itu adalah masa lalu. Dokter mengatakan seperti itu. It's okay. Sekarang masa depan. Masa depan apa? Ada 2, yaitu mati dan sembuh. Lalu kita gimana? Apakah kita terbayang-bayang ini terus? Saya mati atau sembuh, mati atau sembuh. Cicilan saya masih banyak, anak-anak saya masih kecil, keluarga saya masih butuh dukungan. Seperti itukah? Bukan. Tapi kita perlu memikirkan apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menyambut masa depan dengan lebih indah. Yaitu kita maksimalkan hari ini. Nggak usah takut menghadapi hari esok. Nggak usah takut dengan bayang-bayang masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu belum tentu menentukan masa depan. Tetapi yang jelas, saat ini akan menentukan masa depan kita. Dengan melakukan yang terbaik pada saat ini, usaha saat ini, maka peluang kesembuhan itu akan ada. Beda ketika kita hanya berpikiran, aduh saya besok gimana, anak-anak saya gimana, cicilan saya gimana, apa kita akan mungkin segera sembuh? Enggak kan? Beda ketika orang, oh iya, saya sudah divonis seperti ini. Ancaman saya sehat atau sembuh dan mati. Oke, saya pilih untuk sehat. Maka yang saya lakukan apa? Saya akan mengumpulkan beberapa informasi mengenai obat-obatan yang harus saya minum, yang harus saya konsumsi agar penyakit ini bisa diminimalisir, bahkan sembuh. Oke, saya bergerak cepat untuk mencari informasi tersebut. Entah itu menghubungi dokter, menghubungi rekan yang sekiranya mengetahui tentang pengobatannya, ataupun kita bisa menggali dari berbagai informasi. Setelah itu bagaimana? Ya sudah, kita berkesadaran. Kita akan menjalani segenap treatment untuk kesembuhan ini. Tetapi, jangan menggenggam. Karena apa? Esok itu masih misteri. Belum pasti. Jadi, yang terpenting adalah kita melakukan hal terbaik saat ini untuk berjalan di kemudian hari. Ketika kita sudah menjalani hari dengan semaksimal mungkin, melakukan apapun usaha yang sangat maksimal, maka selangkah lebih maju, kita akan berpikir, oh ya, saya sudah maksimal kok untuk berusaha menuju sehat. Andai kata, nanti kok saya sehatnya masih diundur atau belum menemukan kesehatan,
Ya, yang terpenting saya sudah menjalannya dengan maksimal. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang saya mampu itu apa, sudah saya jalankan. Seperti itu. Lalu kenapa sih kok perlu menjalani hari ini dengan semaksimal mungkin? Ya karena apa? Yang namanya hari esok itu perlu dipersiapkan. Sebagai bentuk persiapan kita, persiapan menuju sehat kita, otomatis kita akan berikan yang terbaik untuk apa yang akan kita tuju. Nggak mungkin kan kita mencita-citakan kesembuhan, tetapi kita cuma mager, males gerak. Kita cuma menyesali, wah ini kemarin gegara saya makan ini, gegara orang tua saya itu dulu sering ngasih saya makan makanan yang enggak sehat. Atau kita berpikir, aduh nanti anak-anak saya gimana, nanti cicilan saya gimana. Apakah ketika seperti itu kita akan dibukakan gerbang kesehatan? Gimana? Coba pikirkan. Nah dari situ sebetulnya kita sudah ngerti. Overthinking itu adalah bentuk dari ketidaksiapan dan ketidaksadaran kita. Ketidaksiapan menghadapi hari esok dan adanya ketidaksadaran kita dalam menjalani kehidupan. Kenapa kok dikatakan ketidaksiapan? Nah, karena di sini seseorang tidak betul-betul maksimal untuk menggapai apa yang dicita-citakan pada hari esok. Kita masih terbelenggu pada masa lalu kita. Kemarin itu ada yang seperti ini, lantas seperti ini. Kita hanya berfokus di situ aja, kita hanya berkutat di situ aja. Lalu tuduhnya ini kapan? Kita geraknya kapan? Kita akan mengeksekusi untuk menuju sehatnya kapan? Kan sekarang. Kalau kita berkutat pada masa lalu terus, kapan kita akan bergerak? Atau kita takut akan bayangan besok jangan-jangan saya akan umur saya nggak panjang lagi, anak saya gimana, lalu cicilan saya gimana, suami saya sayang sama anak saya enggak ya, orang tua saya yang akan merawat siapa? Ketika seperti itu bukan menunjukkan sisi kesiapan yang maksimal, itu menunjukkan sisi ketidaksiapan kita untuk menjemput sehat. Lalu titik ketidaksadarannya gimana sih? Ya itu tadi, kita berdiri tidak pada saat ini. Kita tidak menyadari bahwa, oh iya, saya sekarang sakit, maka saya harus mengupayakan usaha-usaha agar saya dapat menuju kesehatan. Bisa dikatakan, tidak ada optimisme sama sekali. Tidak ada rasa percaya diri untuk menjalani hari. Kenapa? Kita takut bayangan masa lalu. Kebanyakan kasus seperti ini akan meninggal gasik atau akan meninggal dini. Nah, kita padahal nggak tahu, kita sudah menjudge seperti itu. Kita sudah ada bayangan orang-orang masa lalu atau orang-orang lain itu pasti matinya gasik atau matinya itu cepat. Nah, kita ada pikiran tentang dari dimensi masa lalu, pengalaman orang lain, juga kita berpikir tentang diri kita akan mati, tentang dimensi yang akan datang. Padahal kita hidupnya dimensi saat ini loh. Lalu bagaimana tentang nasib anak, tentang nasib suami, nasib keluarga, cicilan? Ketika kita betul-betul dihadapkan pada kondisi seperti itu, ya, itu masuk dalam rencana saat ini. Ketika kita dihadapkan seperti itu, maka kita perlu omong-omong sama anak dan suami kita. Hei nak, ibumu sekarang itu sakit, ayahmu sekarang itu sakit, kamu harus berlatih mandiri ya. Karena bagaimanapun juga, ayah juga akan fokus, ibu akan fokus untuk menjalani treatment pengobatan. Kamu juga harus fokus untuk menjaga diri, agar apa? Agar mandiri. Kamu mulai berlatih kemandirian, mulai dari bangun pagi, tidak lagi dibangunkan, tidak lagi perlu drama untuk mandi, drama untuk sarapan. Kamu juga harus mulai memperbaiki diri untuk bisa belajar mandiri. Nah, untuk suami, untuk istri, kamu juga lebih bisa legowo dan lebih bisa menata jadwal untuk membagi waktu kamu untuk anak-anak, untuk suami, untuk istri, untuk ya sekelumit tentang kehidupan keluarga. Lalu dengan cicilan kita bisa menghemat.
apa yang tidak perlu bisa kita pangkas. Agar apa? Agar ada tabungan untuk menghemat atau untuk membantu cicilan kita. Dan tentang diri kita fokus untuk menggapai sembuh kita. Minum obat secara teratur, kita fokus berdoa, kita fokus berusaha. Apa sih yang sebetulnya yang bisa dilakukan oleh kita untuk mempercepat proses penyembuhan? Seperti itu. Tetapi ingat, kita jangan sampai betul-betul menganggap erat atas apa usaha kita. Saya sudah seperti ini, tapi kok nyatanya saya belum sembuh juga. Jangan, kita mengalir aja. Hidup berkesadaran. Oh ya, karena memang sakit saya itu ternyata berat dengan usaha seperti ini, ya mungkin memang saya harus lebih keras lagi. Sudah, seperti itu. Kita juga harus yang legowo dalam menerima sakit kita. Ketika semua sudah terplanning apik seperti itu, apakah masih ada stres? Enggak kan? Kenapa? Karena semua sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tentang anak, tentang suami, tentang cicilan, sudah kita obrolkan. Dan kita tidak menggenggam untuk masa yang akan datang, tentang ketakutan, tentang yang akan datang, kita pikirkan sekarang semua, enggak. Kita hanya membekali, tetapi itu terbatas. Terbatas apa? Ya sudah kita sampaikan aja kondisi saat ini kita. Jadi jangan terjebak pada munculnya stimulus-stimulus dalam pikiran kita yang mengacu pada 3 dimensi. Dimensi kemarin, dimensi sekarang, dan dimensi yang akan datang. Nah, 2 inilah yang menjadi pengecoh kehidupan kita. Padahal kita perlunya fokusnya di sini aja. Masa lalu itu sebagai pelajaran. Kita ambil pelajaran dari masa lalu untuk mempersiapkan masa yang akan datang, yaitu di sini persiapannya. Begitu. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Kita jangan overthinking setelah kita tahu penyakit kita ya. Dan banyak teman-teman kita yang takut untuk periksa karena takut mendengar diagnosa. Setelah kita tahu diagnosanya, nanti jadi kepikiran seperti itu. Jangan ya. Padahal ketika kita mengetahui diagnosa lebih awal, kita bisa mempersiapkan kesehatan kita lebih maksimal. Kita bisa membuka gerbang kesehatan itu lebih besar daripada kita hanya overthinking terus, ya. Gitu ya. Semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya ya. Bye-bye.